Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk terus kesempatan yang kau berikan kepada anak-anakmu, ahli-ahli warismu, jemaat-jemaat kudusmu di tempat ini, untuk kembali Tuhan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau kuasai Tuhan hati dan pikiran kami, setiap jemaat yang hadir di sini dan juga mungkin jemaat-jemaat yang menonton lewat live streaming, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi pelita bagi kehidupan kami, dan semoga ini menjadi rema di dalam segala kegiatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa ya, baik ya. Yes, itu dia, karena anak-anak Tuhan pasti akan selalu dikuatkan dan penuh banyak sukacita ya di dalam kehidupan, tentunya bagi kita yang sudah mengenal betul apa itu kasih karunia Tuhan. Dan kali ini akan menjadi topik yang menarik bagi kita, karena hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita lanjutan dari pengajaran atau lanjutan dari khotbah saya dari bulan lalu ya. Karena itu akan menjadi bagian yang berseri, karena kalau kita bahas kupas tuntas dalam satu kali pertemuan mungkin tidak akan cukup waktunya, karena firman Tuhan ini sangat luar biasa, sangat dalam ya. Jadi kita akan punya beberapa seri yang akan mengenai firman Tuhan yang akan kita bahas dari topik tertentu. Dan kali ini masih dengan bagaimana pentingnya kita melindungi dan memelihara pengajaran yang tepat ya. Pengajaran yang tepat bagi keberlangsungan hidup gereja tubuh Kristus pada saat ini. Mengapa kita harus melindunginya, apa pentingnya, bagaimana cara memeliharanya, bagaimana itu akan menjadi tugas penting bagi kita jemaat-jemaat Tuhan. Dan kali ini adalah bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga dalam topik pemberitaan yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu, bulan lalu ya. Telah saya jelaskan ada beberapa subjek utama dan sasaran pokok penting. Tentunya perjuangan iman kita sebagai tubuh Kristus. Bagaimana kita memenuhi pengertian kita yang semakin lengkap, tentunya tentang rahasia Kristus ya Bapak Ibu. Rahasia Kristus yang mana? Rahasia Kristus yang tersembunyi selama berabad-abad lamanya, tetapi sudah dibukakan kepada kita ya. Yang sudah lampau sekarang sudah dibukakan kepada kita, jemaat kudusnya Tuhan. Oke. Kemudian bahwa semangat kita di dalam beribadah ini adalah semangat yang timbul karena menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak hanya pengorbanan, tetapi juga kebangkitan. Karena Yesus tidak hanya mati, tetapi bangkit. Dan kebangkitannya itulah juga yang menjadi motivasi terbesar kita, jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat kudusnya, dalam pemberitaan Injil, dalam membangun jemaat tubuh Kristus. Amin ya Bapak Ibu. Nah, di sesi ketiga ini saya akan menjelaskan bagaimana Allah mempersiapkan diri kita. Tidak hanya kita, tetapi semua anggota-anggota tubuh Kristus, anggota-anggota tubuhnya Kristus, untuk tetap berdiri tegak, menjadi saksinya di tengah-tengah dunia saat ini. Dan hidup kita ini tentunya Bapak Ibu akan dipakai oleh Allah sendiri menjadi efektif, ya, menjadi efektif sekalipun di tengah kesulitan, tekanan hidup, bahkan penderitaan pun, ya, jika tekanan hidup itu Allah menghendaki itu terjadi akibat dari kekeliruan sistem dunia di mana kita tinggal saat ini. Bapak Ibu, kita akan membuka 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-12. 3 sampai dengan ke-12. Kita akan membacanya secara bersama-sama karena ini tidak terlalu panjang ya. Sudah semua Bapak Ibu? Mari kita mulai. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Allah. Oh iya, maaf.
2 Timotius, ya betul. 2 Timotius yang pertama ya. Ya betul. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan melihat engkau, terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi apa? Aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, betul. Kita akan menguraikan sedikit dari firman Tuhan ini di ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Boleh ditampilkan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Menarik Bapak Ibu. Dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini pertama-tama kita dapat memahami bahwa posisi kita di dalam tubuh Kristus, ya, adalah sangat unik dan strategis. Kenapa saya bilang sangat unik dan strategis? Karena kita dapat selalu menyadari bagaimana menggunakan pikiran Kristus. Bagaimana kita bisa menggunakan pikiran Kristus, pikiran yang sehat untuk mendorong semangat, tentunya semangat saudara-saudara seiman kita supaya jangan apa? Jangan takut. Ya, karena di situ dikatakan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Ya, supaya jangan takut menghadapi kenyataan hidup ini. Karena banyak orang Bapak Ibu yang terlalu dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tidak masuk akal, ya, sehingga mereka membiarkan diri mereka diseret oleh pengajaran yang keliru, bahkan tidak hanya keliru, cenderung menyesatkan. Itu yang terjadi sekarang di kehidupan orang-orang percaya bahkan, ya, sehingga tidak heran Bapak Ibu, orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan, ya, orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan dengan bukti ketiadaan pengharapan dan ketiadaan pengendalian diri, disertai juga dengan tidak adanya ketertiban hidup, ya, tidak heran mereka akan menghujat Allah. Mereka akan menghujat Allah dan berusaha untuk menghindar, terus menghindar, tidak hanya menghindar, bahkan menjauh dari kehendak Allah, dan cenderung tidak peduli dengan pengajaran firman Tuhan, firman-Nya yang benar dan tepat. Faktanya Bapak Ibu, kita sedang hidup dan akan terus menghadapi kehidupan manusia
di lingkungan dunia yang seperti itu, kita akan terus berada di satu circle atau di satu lingkungan yang akan seperti itu kehidupannya. Dan kita harus terus menghadapi kehidupan yang menjauhkan dari Allah, ya, menjauhkan diri dari Allah. Kita akan terus menghadapi kehidupan manusia di lingkungan yang seperti itu, dunia yang menyesatkan. Karena begitu banyak orang yang merasa bersemangat melakukan apa yang mereka kehendaki, ya. Namun kemudian dengan mudah saja terseret dengan isu-isu atau berita-berita yang sebetulnya itu sangat melemahkan pikiran mereka, tidak menguatkan mereka. Tapi mereka sendiri tidak sadar bahwa hal-hal itu telah merugikan hidup mereka. Itu yang terjadi sekarang di kehidupan, di lingkungan kehidupan tempat kita tinggal. Nah, Bapak Ibu, sekarang Paulus segera mengingatkan Timotius sebagai pelayan Tuhan. Apalagi Timotius ini sebagai pelayan Tuhan, dia masih muda secara manusiawi, ya, karena dianggap masih kurang berpengalaman juga. Banyak orang menganggap dia pada masanya masih kurang berpengalaman. Apa sih yang kamu tahu? Apa sih yang kamu bisa bagikan? Karena kamu aja masih muda, begitu. Kamu apa yang bisa diharapkan dari orang muda seperti kamu ini, gitu? Karena kamu kurang pengalaman. Tidak sebanyak orang-orang yang sudah meneliti atau menggali lebih dalam, begitu. Nah, pada saat itu karena si Timotius ini masih dianggap kurang pengalaman, bisa saja tentunya dia terpengaruh dengan mudah, Bapak Ibu. Bisa saja terpengaruh dengan mudah sehingga mengabaikan doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Rasul Paulus kepadanya. Karena itulah di ayat 7 pasal 2 yang tadi, Timotius ini, Paulus tegaskan kepada Timotius apa? Perhatikan, sebab Allah memberikan kepadaku kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Nah, itu penting buat kita. Paulus mengatakan juga, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan pengertian kepadamu dalam segala hal. Bapak Ibu, kata-kata Paulus ini sangat menarik, ya. Banyak yang mengejutkan kita semua, Bapak Ibu. Ini Paulus mengatakan semacam kata kunci memahami kehendak Tuhan di dalam segala hal, tentunya. Kemudian juga Allah akan memberikan roh yang akan membangkitkan kekuatan. Tidak hanya kekuatan, di situ ada lagi kasih. Tidak berhenti di kasih. Tentunya kasih itu melahirkan ketertiban. Nah, tetapi Bapak Ibu, memang hal itu ada beberapa hal yang sudah terbukti di tengah-tengah kita, jemaat kudusnya Tuhan. Apa itu? Dari tulisan-tulisan, siapa tahu kita sendiri dan mengerti, ya, kita tahu dan mengerti bahwa segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Amin, ya. Amin. Bahwa keselamatan pasti masuk surga kita peroleh bukan karena perbuatan. Keselamatan yang kita peroleh bukan kita dapatkan dari perbuatan. Keselamatan pasti masuk surga kita peroleh bukan karena perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia semata dan hanya melalui iman, titik, ya. Bahwa ketika kita percaya, langsung Allah meteraikan kita dengan apa? Dengan Roh Kudus, yang itu menjadi jaminan, ya, jaminan dari segala sesuatu, segala berkat yang Allah sediakan bagi kita. Amin. Dan begitu banyak hal lain lagi yang telah Allah bukakan, ya. Itu rahasia-rahasia kehendak Allah kepada kita. Banyak yang masih belum paham, banyak yang belum mendengar, lebih banyak yang belum mendengar. Begitu, ya. Semuanya kita ketahui dan kita mengerti apabila kita membaca apa yang Paulus katakan di dalam surat-suratnya dari Roma sampai Filemon. Jadi kalau Anda ingin mencari betul bagaimana sih konsep kasih karunia yang sebenarnya, surat-surat Rasul Paulus sudah yang paling berada di jajaran paling atas. Itu yang bisa dicari. Bagaimana Allah menghendaki kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, gereja tubuh Kristus, untuk tentunya menjalani kehidupan kita di dalam kasih karunia. Surat-surat Rasul Paulus lah yang harus Bapak Ibu semua, kita semua baca dan lebih perdalam. Karena di situ semua rahasia Allah dibukakan oleh kita.
Itu yang paling penting, yang menjadi pedoman bagi kita jemaat-jemaat kudusnya Tuhan, gereja tubuh Kristus, untuk memahami betul apa sih maksud Allah. Bagaimana sih Allah memberikan kasih karunia-Nya dan berkatnya di zaman yang sekarang. Kasih karunia Roma sampai Filemon. Amin ya Bapak Ibu. Karena itulah Paulus katakan dan memberi dorongan yang lebih kuat lagi kepada Timotius dan kepada kita semua jemaat kudusnya Tuhan. Di ayat yang ke-8, di situ dikatakan apa? Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Tahu di situ Bapak Ibu seorang maksudnya Paulus? Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Ya, karena dia adalah seorang dulunya adalah penjahat, ya. Dulunya adalah penjahat, tapi diselamatkan oleh Allah. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah, ya. Selanjutnya di zaman Paulus telah terbukti Bapak Ibu bahwa orang-orang yang ketakutan terhadap situasi-situasi lingkungan dan keadaan sulit dalam kehidupan dunia ini bisa saja suatu saat menjadi berkhianat pada keyakinan doktrin atau pengajaran kasih karunia yang benar yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Rasul Paulus sebagai pedoman hidup bagi jemaat kudusnya Tuhan saat ini. Itu menjadi fenomena yang sekarang mungkin banyak kita dengar. Orang-orang percaya banyak yang jatuh. Tidak hanya orang-orang percaya yang baru menjadi orang percaya. Mungkin kalau orang-orang percaya yang baru menjadi orang percaya, tentunya butuh masih ada belum terlalu kuat pegangan. Tapi bagaimana orang percaya yang sudah menjadi sudah lama menjadi orang percaya, sudah mengerti betul bagaimana doktrin Allah, doktrin kasih karunia yang betul, yang benar, bahkan juga sudah mengajar, tapi bisa jatuh. Itu fenomena yang sekarang sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi. Kita bisa banyak mendengar hal seperti itu. Tapi kenapa? Bagaimana? Kok bisa sih? Kok bisa sudah lama berpuluh-puluh tahun begitu ya, sudah menganut doktrin yang benar, tentunya kasih karunia. Tapi sekarang setelah lama kita sudah tidak mendengar, akhirnya tiba-tiba bukan lagi kasih karunia Allah yang benar-benar kasih karunia yang dipegang teguh, tetapi doktrin-doktrin yang lain. Tentunya itu menjadi bukti bahwa orang-orang percaya juga tidak betul-betul kebal Bapak Ibu. Apalagi yang bukan orang percaya. Nah, itu yang menjadi poin penting bagi kita. Kenapa kita terus harus menjaga pengajaran kasih karunia ini? Itu yang menjadi landasan kenapa kita orang-orang percaya dituntut oleh Allah untuk terus memahami, terus menggali, terus mencapai pengetahuan akan kebenaran oleh Allah. Tidak hanya sekedar selamat, tapi juga pengetahuan akan kebenaran yang terus harus digali, terus harus didapatkan. Karena ini menjadi aset. Ya, firman Tuhan ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita untuk di kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Paulus katakan mereka telah menyimpang ke arah yang berlainan atau berlawanan dari kebenaran. Berarti pernah mereka di dalam kebenaran, tetapi sekarang mereka apa? Menyimpang, berbalik arah, berlawanan di dalam kebenaran, dari kebenaran. Ambil contoh Bapak Ibu. Pertama tentang jemaat Galatia. Bapak Ibu tahu ya, jemaat Galatia ya. Salah satu jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus ini dengan mudah saja menyimpang dari kebenaran Injil kasih karunia dan mengikuti Injil yang keliru dan sesat. Boleh kita baca, boleh dibuka slide dari Galatia pasal yang pertama sampai dengan yang ke-10. Di situ akan saya bacakan kepada kita sedikit betul bagaimana jemaat Galatia ini, jemaat kudus ya. Ini jemaat Galatia ini jemaat yang kudus ya. Kita mungkin sudah tahu, tapi kita akan baca sekali lagi. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Di situ dikatakan 6 Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yaitu Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya apa? Bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, Bapak Ibu. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa dikatanya? Terkutuklah dia. Seperti apa yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda
dengan apa yang telah kamu terima, Paulus katakan apa? Terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus heran melihat sikap jemaat Galatia ini, Bapak Ibu, terhadap kebenaran apa yang telah mereka terima dan percaya selama ini. Tiba-tiba saja mereka memutar haluan ke arah yang menyimpang, lalu mempercayai ajaran-ajaran yang sesat yang datangnya dari luar jemaat. Padahal itu sangat merugikan hidup mereka di hadapan Tuhan. Jelas-jelas hidup mereka akan sangat dirugikan dari pengajaran-pengajaran di luar dari Rasul Paulus atau yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya apa? Paulus mengatakan dan menegur keras dengan kepada mereka. Galatia pasal ketiga ayat 1, di situ dikatakan apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini sangat keras ya. Siapakah yang telah mempesona kamu? Siapa? Bisa-bisa aja kamu terpesona ya dengan pengajaran-pengajaran di luar sana ya. Yang kamu sudah memegang teguh Injil kebenaran Allah, kasih karunia Allah, terus tiba-tiba akhirnya kamu berpaling dari Injil kebenaran itu. Apalagi kata-kata yang mungkin saja lebih kasar daripada itu, bodoh. Paulus mengatakan, hai kamu jemaat-jemaat Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan kamu? Kalau di dalam King James Version, bodoh itu artinya foolish, ya, Pak ya. Bodoh itu foolish. Di sini dicenderung kepada kebodohan mereka, yang mereka bukan bodoh secara akademik, dalam arti ya mereka pintar gitu. Jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat kudusnya Tuhan itu mereka pintar. Jadi bukan bodoh karena mereka bodoh secara akademik, bukan. Mereka pada dasarnya pintar. Maksudnya bodoh dalam hal ini, Paulus mengatakan bukan bodohnya itu kamu sebenarnya pintar, tapi bodoh karena kebodohan mereka menipu diri mereka sendiri. Itu yang menjadi kebodohan mereka. Makanya Paulus mengatakan kamu bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ya, yaitu bahwa mereka yang telah mengerti, kamu mengerti kebenaran Injil kasih karunia Allah. Itu kamu pahami sebagai jalan hidup yang terbaik dari Tuhan. Namun mereka, jemaat Galatia ini, ya, sengaja menukarnya dengan memilih Injil yang lain. Injil yang lain yang bukan Injil. Injil yang lain yang bukan Injil sebagai jalan hidup mereka yang keliru dan duniawi. Jadi mereka memilih Injil yang bukan Injil itu, dan Injil yang sudah mereka terima dari Allah sendiri, ya, kebenaran Injil kasih karunia ini mereka tinggalkan. Dan maka tidak heran pastinya mereka sangat diuntungkan dari hal itu apa dirugikan, Bapak Ibu? Dirugikan jelas, sangat rugi besar. Mungkin upah mereka pada saat itu yang kita ketahui kayu, rumput kering dan jerami. Bisa bertahan dengan api? Kalau diuji dengan api? Hangus, hilang, hangus, terbakar, habis. Yang semestinya mereka bisa dapatkan emas, perak, batu permata. Yang kalau diuji oleh api masih kuat, kokoh, tidak terbakar. Tetapi kita coba pikirkan sejenak, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa penyebabnya bisa jadi yang terjadi jemaat kudusnya Tuhan ini seperti jemaat Galatia ini jatuh kepada pengajaran yang keliru, seperti kembali lagi jalan hidup di bawah sistem hukum Taurat. Hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Pasti karena jemaat Galatia telah menjadi lalai. Betul, lalai. Kelalaian ini menjadi salah satu sifat yang jadi akan menjatuhkan. Ya, lalai dalam tugas pemberitaan Injil keselamatan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya Timotius tentunya mengingatkan lagi seterusnya kepada jemaat-jemaatnya, jemaat-jemaat kudusnya yang dilayaninya, ya. Dikatakan di ayat 8 yang tadi sudah kita baca adalah apa tadi katanya? Jadi janganlah kamu malu. Jadi janganlah malu.
Bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia. Nah itu yang kita bisa garis bawahi. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Itu menjadi peringatan sekaligus Bapak Ibu yang sama kepada kita jemaat kudusnya Tuhan di Gereja Injil Karunia. Jadikan. Ada di sini Bapak Ibu yang malu-malu untuk memberitakan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Kalau nggak ada tangan saya lihat berarti malu. Ada di sini yang masih malu memberitakan bahwa saya ini orang kudus? Ada yang malu? Enggak ya? Semua dengan penuh keyakinan sudah mengatakan diri bahwa diri adalah orang kudus ya, amin? Amin. Amin. Jadi kalau di luar sana dikatakan kamu orang kudus atau orang berdosa, Bapak Ibu jawabnya apa? Orang kudus. Yang benar. Bener lah. Itu sombong banget. Bapak Ibu sudah siap nanti kalau dengar kata-kata seperti iya. Jadi kamu orang kudus atau orang berdosa? Bapak Ibu jawab apa? Orang kudus. Serius Ibu? Iya. Puji Tuhan kalau memang menjawabnya orang kudus. Gitu. Kalau langsung orang kudus, luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau ada gitu di depan orang kudus, itu perlu dipertanyakan itu. Maksudnya apa itu? Nya itu. Jangan ada nya langsung. Saya orang kudus. Terus kata, bagaimana kok bisa menjadi orang kudus kamu? Sombong sekali kamu, betul. Bagaimana kamu bisa menyebut kamu orang kudus? Keberanian itulah yang harusnya ada di diri orang percaya sekarang. Karena kalau kita melihat, kita ada tapi menjadi minoritas juga di kaum minoritas. Paham? Paham maksudnya ya? Jadi kita ini minoritas di kaum mayoritas, ya. Tapi kita juga menjadi minoritas di kaum yang minoritas. Allah sendiri, firman Allah ini yang luar biasa ini bisa kita kabarkan, pengajaran ini, kasih karunia ini bisa kita sampaikan ke lingkungan kita. Kita bisa deklarasikan dalam kehidupan kita. Nah itu yang menjadi hal yang Tuhan tuntut supaya kita jangan malu. Tidak usah takut menyampaikan berita Injil kasih karunia kepada semua orang. Jika kita ingin melindungi pengajaran-pengajaran firman yang benar dan menyelamatkan, maka kewajiban bersaksi, nah ini dia. Kewajiban bersaksi adalah tanggung jawab kita semua. Amin ya Bapak Ibu? Amin. Itu menjadi hal yang penting bagi kita, hal yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, saya akan berikan contoh lagi, menggambarkan contoh di 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan apa? Engkau tahu semua mereka yang di daerah Asia berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes, ya, bahwa tiba-tiba saja orang yang tadinya bersama-sama dengan Paulus yang berjuang memberitakan Injil kasih karunia berkhianat. Di situ dikatakan apa? Berpaling di situ dikatakan. Berpaling, berkhianat, meninggalkan, berputar arah, tidak lagi mengajarkan pengajaran kasih karunia. Loh, berarti mengajarkan apa ya? Bukan kasih karunia. Kembali kehidupan yang lama. Nah ini sebagai contoh. Di sini dikatakan Figelus, termasuk Figelus dan Hermogenes. Entah apa Bapak Ibu yang menyebabkan orang-orang itu jadi berkhianat kepada pengajaran yang lain, pada pengajaran-pengajaran yang bukan pengajaran yang benar, cenderung menyesatkan dan pasti menyesatkan kalau di luar dari firman kebenaran Allah. Tapi kok bisa? Ya itu faktanya. Dari dulu aja udah ada, apalagi sekarang. Jadi sekarang kita tidak usah heran. Manusia itu mudah terombang-ambing. Sangat mudah terombang-ambing.
Jika pikiran mereka tidak bersedia diisi terus dengan pemahaman yang berkelanjutan tentang firman rahasia Allah dan membangun tubuhnya. Itulah sebabnya Paulus terlebih dahulu, Bapak Ibu, menyingkirkan rintangan-rintangan dalam ingatan Timotius, ya, yang dapat melemahkan imannya. Pengalaman-pengalaman yang positif berdasarkan iman kepada firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, yang harus dibagi dengan tepat, itu harus terus dikembangkan. Firman Allah harus dibagi dengan tepat dan benar, dan itu harus terus dikembangkan. Terutama memberikan contoh, berani menyaksikan Injil keselamatan kepada semua orang yang lain. Sudah ada di sini yang menyaksikan Injil keselamatan, Bapak Ibu? Mungkin ke saudaranya pribadi? Ada ya, keluarga? Gitu? Atau mungkin teman sekerja, begitu? Mungkin ada membahas sedikit tentang pekerjaan, kemudian akhirnya dialihkan untuk memberitakan firman. Nah, itu penting untuk kita. Penting bagi kita. Itu yang harus menjadi melekat bagi diri orang-orang percaya, bersaksi. Kesaksian itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena dari kesaksian itu, dari kita bersaksi bagaimana apa yang telah kita dapatkan dari firman kebenaran, itu akan menjadi buah yang manis untuk Allah, ya. Kalau kita tentunya tidak hanya stop di kita. Pemberitaan firman Injil kebenaran itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita. Orang-orang pun akan percaya. Akhirnya, ya, kalau Allah menghendaki orang itu percaya atau selamat, kalau kita bisa membagikan Injil keselamatan kita itu. Sebenarnya tanpa itu pun itu sudah menjadi tugas kita. Ya, sisanya Allah akan bekerja di dalam kehidupan orang yang mungkin saja kita temui dimanapun, di tempat kerja, di jalan, lagi kalau misalnya ada yang naik kendaraan umum, mungkin ada berbicara, basa-basi di awal, kemudian masuk firman Allah itu, Injil keselamatannya itu akan menjadi hal yang luar biasa yang Allah tentunya kehendaki di kehidupan kita orang-orang percaya sebagai buahnya kita sudah mengetahui dan sudah mendapatkan keselamatan itu. Amin ya Bapak Ibu. Kita telah melihat di ayat 8. Ini yang menjadi hal penting juga, bahwa kita tidak boleh kehilangan orientasi pelayanan kita. Timotius harus terus fokus kepada apa yang merupakan kehendak Tuhan, bukan beralih dari atau bergeser pada kehendak manusia daging. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mengapa Paulus menulis betapa pentingnya mengarahkan pelayanan itu ke depan, bukan mundur ke belakang. Berproses itu ke depan, bukan ke belakang. Kalau ke belakang bukan berproses namanya, itu downgrade. Berproses itu ke depan. Ada halangan, tentu ada halangan, tapi bukan mundur, tapi lewati atau bahkan maju, sampai maju ke depan. Ya, bukan jadi mundur ke belakang sekalipun karena ada hal-hal yang memancing timbulnya kekhawatiran dari dunia ini. Kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-9. Di situ dikatakan apa? Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan kudus. Bukan berdasarkan skakmat. Selesai? Allah, firman Tuhan yang berkata seperti itu. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Dengar baik, ayat 9 kita baca sekali lagi. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Selesai. Tapi di luar sana masih banyak. Di situ skakmat 2. Allah yang memanggil kita dengan panggilan kudus. So kita bangga menjadi orang kudus. Ya.
Di luar sana masih banyak yang belum menyatakan dirinya menjadi orang kudus. Tapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan, di situ Allah mengatakan dialah yang menyelamatkan kita. Satu, bukan dengan perbuatan, memanggil kita dengan panggilan kudus. Dua, ketiga, bukan berdasarkan perbuatan. Itu kalau kita bisa mencerna ini dengan baik, ini sudah jadi jawaban untuk orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan, jaminan masuk surga. Kalau kamu masih percaya itu, kamu baca ini. Tapi kalau kamu masih tetap tidak percaya, kamu memang sudah bebal. Sudah memang sudahlah. Sudah menjadi orang yang sangat bebal. Bukan berdasarkan perbuatan kita, jelas dikatakan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia siapa? Allah sendiri. Kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Selesai. Kunci dari pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang mungkin masih banyak orang-orang pertanyakan, keselamatan itu didapatkan bukan hanya oleh iman, tetapi juga dengan perbuatan. Tapi Allah mengatakan itu bukan berdasarkan perbuatan. So berarti berdasarkan apa? Oleh iman kita, melalui iman kita. Medianya adalah iman kita, tetapi yang menyelamatkan adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi dengan iman kita kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, kita mendapatkan keselamatan itu bukan dengan perbuatan. Jadi stop katakan dirimu akan selamat dengan perbuatan, karena itu tidak valid. Dan itu bukan itu yang menjadi jalan kebenaran kasih karunia yang Allah inginkan pada saat ini. Inti dari keselamatan kita adalah karena penderitaan Kristus di kayu salib. Kini kita mempunyai sukacita yang besar di dalam hidup kita. Jika demikian, kita pun seharusnya dapat menanggung berbagai penderitaan. Karena apa? Karena Kristus dengan efektif berdampak bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itu Bapak Ibu, setiap kali kita harus menanggung beban penderitaan di dunia ini, haruslah hal itu semakin mengingatkan kepada kita Injil Kristus. Kenapa kok Injil Kristus loh? Injil Kristus tadi sudah dijelaskan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Takkan kekudusan. Makanya tadi saya singgung di awal, Bapak Ibu semua siap enggak? Jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu ya. Di situ sudah jelas dikatakan panggilan kudus, yaitu panggilan yang memberitakan kekudusan, bukan berdasarkan perbuatan yang manusia lakukan, tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus yang telah selesai. Sudah selesai di mana? Di kayu salib. Sesuai dengan rencana Allah sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu, begitu banyak orang saat ini keliru menanggapi panggilan Tuhan bagi kehidupannya. Mereka berpikir, Bapak Ibu, mereka merespon keselamatan yang Allah tawarkan ini adalah dengan berusaha keras. Kerjakanlah keselamatanmu. Melihat hal-hal itu, mereka berpikir bahwa keselamatan ini harus dikerjakan. So, dengan mengerjakan keselamatan tentunya dengan berusaha. Itu salah. Itu menjadi salah. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita dengan perjuangan manusia pribadi. Berusaha keras tidak mungkin. Tidak akan bisa. Padahal Alkitab katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Bukan hasil usahamu kok. Kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu. Ya gak bisa kita bermegah. Oleh apa? Landasannya apa? Gak ada. Pribadi, perbuatan gitu tidak sebanding Bapak Ibu. Tidak sebanding. Jadi bagaimana kita memperbaiki kekeliruan tersebut tentang janji keselamatan kekal dalam Kristus Yesus? Karena di luar sana masih banyak orang yang keliru. Jawabannya adalah kita harus memperhatikan apa yang Yesus katakan melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Balik lagi, kata-kata Paulus
Kalau bisa kita tidur mimpi, mimpi kata-kata Paulus yang mungkin saja kita baca di dalam firman surat-surat Rasul Paulus. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Surat-surat Rasul Paulus. Kalau kamu ingin mencari tentang kasih karunia dan memperdalam hidup, memperdalam firman kebenaran kasih karunia tentunya, apalagi kita bangsa-bangsa lain ini, program Allah ini, itu baca betul apa yang Paulus sampaikan di dalam surat-suratnya. Itu akan menguatkan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua di dalam pengetahuan akan kasih karunia. Itu akan menjadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Ingat sekali lagi apa yang Paulus pesankan kepada Timotius dalam suratnya 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 7. Saya akan bacakan. Di situ dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Itu yang Paulus katakan. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Segala. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dengar baik Bapak Ibu. Apa yang Paulus katakan tentang kasih karunia? Keselamatan bukan pasti, bukan semoga, tapi pasti. Sekali lagi, apa yang Paulus katakan tentang kasih karunia keselamatan? Pasti, bukan semoga. Pembenaran cuma-cuma, grace alone, bukan usaha keras. Pengudusan, orang kudus, bukan berdosa. Apalagi pengampunan segala dosa, bukan sebagian dosa. Gereja yang benar, tubuh Kristus, bukan Israel rohani, ya, bukan Israel rohani, tetapi apa? Tubuh Kristus. Apalagi Bapak Ibu, Roh Kudus dimeterai. Roh Kudus itu dimeteraikan permanen, bukan diundang datang dan pergi. Roh Kudus tidak seperti itu cara bekerjanya, ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Persembahan yang benar, sukarela, bukan paksaan perpuluhan. Alkitab, RDWT, rightly dividing the word of truth, bukan gado-gado atau campur aduk. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Itu banyak sekali hal yang Paulus katakan di dalam surat kasih karunia-Nya, surat yang Paulus tuliskan sendiri mengenai kasih karunia, Injil keselamatan, pengampunan, pengudusan, mengenai apapun Bapak Ibu semua bisa baca di sini. Dan itu yang menjadi konsep gereja tubuh Kristus saat ini. Di luar sana masih banyak yang belum memahami betul apa maksud dari panggilan Tuhan di dalam kehidupan kasih karunia. Jika kita tidak memperhatikan dan memahami betul semua hal-hal dengan baik yang benar, ya Bapak Ibu, maka nasib yang sama bisa terjadi kepada kita. Bisa akan terjadi dalam jemaat-jemaat. Boleh kita buka Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayatnya yang ke-14. Di situ Allah Paulus mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita ini bukan lagi anak-anak, ya. Kalau anak-anak tuh kita suruh apa pasti. Orang tuanya bilang apa pasti harus ikut. Apa pasti, bilang ini pasti, kesana pasti. Kalau kita harus teguh berpendirian. Anak-anak masih harus dikasih tahu ini yang salah, ini yang benar. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Sebagai orang tua kita harus aware terhadap anak-anak kita. Tetapi kita sebagai orang, kenapa? Karena anak-anak masih perlu bimbingan. Kalau kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa, tentunya pasti harus punya prinsip. Apalagi tentang kasih karunia. Itu yang menjadi hal yang Allah inginkan. Kita sebagai orang-orang dewasa, bukan lagi anak-anak. Tetapi sebaliknya berbuah lebat
Ya, upahmu besar di surga. Siap sekali, besar ini. Upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Emas, perak, batu, permata. Bukan kayu, rumput kering dan jerami. Jadi Bapak Ibu, apa kuncinya berhasil? Sekalipun kita menanggung penderitaan karena Kristus. Karena Paulus itu sudah rasakan, banyak yang sudah rasakan Bapak Ibu. Contoh di dalam firman Tuhan banyak sekali. Maka kita harus mempersenjatai pikiran dan hati kita dengan pikiran-pikiran yang diubahkan oleh Roh Kudus. Sebagaimana Paulus katakan di dalam Roma pasalnya yang pertama ayat yang kedua, 1 dan 2, di situ dalam persembahkan tubuhmu dengan memasuki terus proses transformasi pikiran dalam kesempurnaan kehendak Allah. Terbaik sekali lagi, persembahkan tubuhmu dengan memasuki terus proses transformasi pikiran dalam kesempurnaan kehendak Allah. Jangan kendor. Biarlah semangatmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kita layani Tuhan, bukan manusia. Sekilas bertanya Bapak Ibu untuk pendalaman materi kita. Kira-kira kenapa orang percaya ada yang malu menyaksikan Injil keselamatan? Sini ada yang boleh membagikan sedikit? Kira-kira apa sih? Kenapa sih manusia atau orang percaya? Ya, kita bahas orang percaya. Ada yang malu menyaksikan Injil kasih karunia. Kurang percaya diri. Sebenarnya bukan karena kurang belajar sih. Mungkin itu juga jadi salah satunya. Tapi keselamatan kita semua sudah punya. Amin ya. Pasti karena malu. Malu apa? Dihakimi. Malu dihakimi. Iya pasti, nggak mungkin. Wong pasti Bapak Ibu semua yang akan jadi berbeda di antara orang-orang itu. Pasti karena malu. Malu apa? Malu dibilang sesat, ya enggak? Ya. Jujur. Malu pasti dibilang sesat. Iya, pasti. Aduh. Firman Tuhan sendiri kok yang bilang kan? Malu dibilang seorang rohani, ya enggak? Apa tadi? Bibelon. Apa Bibelon? Malu dibilang karena sok rohani. Kemudian apa? Malu dibilang bukan tamatan sekolah Alkitab. Kamu ngomong-ngomong Alkitab sama saya. Iya. Kamu apa sih? Dan sebagainya. Padahal seharusnya kita harus berpegang teguh pada kebenaran Allah, bukan pada perkataan manusia. Ya, bukan perkataan manusia yang kita dengarkan. Keinginan Allah terhadap hidup kita yang harus kita lakukan. Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17, di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kalau kita bisa lihat terjemahan King James Version-nya yang lebih tepat di situ dikatakan, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Artinya sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Tidak malu akan Injil Kristus. Aku tidak malu Injil kasih karunia ini. Kenapa harus malu? Karena Injil Allah adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa yang bisa menyelamatkan lagi? Gak ada selain Injil Allah, Injil keselamatan. Itu yang menyelamatkan. Untuk segala sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup manusia, kenapa kita harus malu? Atas dasar apa kita malu memberitakan Injil yang menyelamatkan? Memang apa sih dampaknya ke hidup kita ketika kita menjelaskan atau membagikan Injil keselamatan?
Justru itu menjadi penguatan di dalam hidup kita. Injil keselamatan Allah yang menyelamatkan. Tidak usah malu, tidak usah gentar. Itu yang Allah inginkan di hidup kita, orang-orang percaya yang sudah menjadi anak-anak Allah. Apa yang kita bisa berikan? Itu kesaksian hidup kita. Karena kita sekarang masih hidup di dunia dan manusia butuh bukti. Itu yang menjadikan kita harus berhikmat sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah selamat tentunya. Itu yang menjadi penguatan. Kekuatan Allah bukan hanya menyelamatkan ke surga setiap orang yang percaya, tetapi juga menyelamatkan hidup kita dari pengaruh buruk, cara kehidupan manusia yang tidak peduli akan kehendak Allah. Dengan kita rajin menyaksikan kebenaran Injil Kristus, maka hidup kita juga otomatis akan terus dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat melayani Dia dengan lebih setia, Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi orang-orang yang malu bersaksi tentang Injil kasih karunia adalah mereka yang tidak tahan uji. Bapak Ibu mau tahan uji atau tidak tahan uji nantinya? Tahan uji dong. Mas perak bermata. Tidak terbakar habis. Bertahan kalau ditahan uji. Kalau dibakar habis. Tetapi sebaliknya orang-orang yang terus setia menyaksikan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di kayu salib, sekalipun harus menderita karena mempertahankan kesaksian tentang salib Kristus, maka mereka tentunya akan terus mengalami transformasi, level up, naik kelas di dalam kehidupan jasmani maupun rohani. Atau perubahan hidup yang serupa dengan Kristus, penuh kemenangan dan kemuliaannya. Amin ya Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Begitu panjang kami Tuhan untuk membahas, berdiskusi tentang firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menyelamatkan kami, yang menjadi satu-satunya Injil keselamatan yang kami percayai. Terima kasih untuk setiap firman, setiap pengertian yang Allah sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini akan sangat berkuasa di dalam kehidupan kami kalau kami terus Tuhan sebagai anak-anak Tuhan memahami, menggali terus, membaca terus firman Allah, pikiran Allah lewat surat-surat Rasul Paulus, Rasul kami Tuhan, Rasul bangsa lain yang menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami terus kekuatan hati yang berani untuk terus membagikan firman keselamatan, firman kebenaran Allah yang sudah Engkau berikan kepada kami, supaya makin banyak Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan, dan itu menjadi sukacita yang besar bagi kami semua. Terima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kau sudah menguasai hati kami Tuhan. Untuk jemaat-jemaat Tuhan juga yang sudah menonton lewat live streaming, Kau berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, selanjutnya kami akan melanjutkan acara ibadah kami, pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom.